Kaesang jadi ketua umum PSI, PDIP ngamuk. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Pengecekan dulu apakah Kaesang sebagai individu yang dewasa memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Sebab kalau yang bersangkutan memegang kartu tanda anggota, itu berarti ada pasal yang bisa dijadikan rujukan. Tanggapannya selamat itu aja. Pantas nggak Pak Wali? Apanya? Jadi ketua umum PSI? Pantas. Kenapa pilihannya ke PSI? Partai yang belum tentu lolos PT, dan saat yang sama yang belakangan punya riwayat antagonisme politik dengan PD Perjuangan PSI ini. Apalagi setelah menyatakan keluar tidak lagi mendukung Mas Ganjar. Jadi PD Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan ya hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis. Saya kan sudah sering menyampaikan, ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Ya, masuknya Kaesang itu anti klimaks ya, hubungan yang tidak harmonis, tidak baik antara Jokowi dengan PDIP itu. Kita tahu bahwa Jokowi tidak punya power, tidak punya kekuasaan, tidak punya peran di PDIP. Ya oleh karena itu ya mungkin ya agar anaknya ke depannya punya masa depan, punya peran, ya maka masuk partai lain. Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menerima mandat Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai Ketua Umum PSI periode 2023 sampai 2028. Mandat tersebut diterimanya dalam Forum Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas PSI. Ia mengakui Jokowi sebagai ayah menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik, sosok yang dipandangnya bekerja dengan ikhlas dan komitmen untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Beliau ini orang yang saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik, untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin. Saya mau menempuh jalan saya, Pak, ujar Kaesang dalam pidato pertamanya. Alasan lainnya bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI adalah untuk membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka. Politik yang dilakukan secara benar oleh orang yang tepat akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan, ujar Kaesang. Politik adalah jalan ninja kita, sambungnya. PSI dipandangnya sebagai partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Namun, hal tersebut tentu membutuhkan kekuatan yang sangatlah besar, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum pemilu 2024. Ia pun kerap menerima pertanyaan, mengapa ia memilih PSI yang notabene-nya adalah partai kecil yang belum lolos ke parlemen. Namun, hal tersebutlah yang menjadi alasannya, karena dia ingin membesarkan partai tersebut. Insya Allah, saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Saya sadar, jalan yang saya pilih tidak mudah, tapi ini jalan yang saya pilih. Jalan yang saya percaya akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik, ujar Kaesang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Isyana Bagus Oka menyatakan, banyak pengurus partainya menginginkan Kaesang Pangarep menduduki posisi Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha. Aspirasi tersebut mencuat usai putra bungsu Presiden Jokowi itu resmi menjadi anggota PSI 2 hari lalu. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Kaesang memang sepatutnya menduduki posisi Ketua Umum PSI sebab putra Presiden sekaligus pengusaha muda itu punya nama besar. Untuk jabatan Dewan Pembina atau Ketua Umum Partai, kalau hanya kata biasa, tidak sebanding dengan nama besarnya. Elit PDIP sudah memberikan respon atas keputusan Kaesang bergabung ke PSI. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto membantah adanya pertemuan elit partainya dengan Megawati Soekarno Putri seusai resminya Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI. Dia juga membantah bahwa Ketua Umum PDIP tersebut marah terhadap keputusan putra Presiden Joko Widodo itu.
Masuknya Kaisang ke PSI juga disebutnya tak berpengaruh terhadap PDIP. Hasto menegaskan, partai berlambang kepala bandeng itu memilih anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART yang menjadi landasan dalam bergerak. Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDIP Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak soal bergabungnya Kaisang ke PSI. Ia hanya menyinggung Kaisang sebagai sosok yang sudah dewasa. Ditanya apakah benar dalam satu keluarga inti tak boleh berbeda partai diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ia hanya meminta wartawan yang menanyakan tak berasumsi. Bambang hanya menjelaskan keluarga inti itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tapi kan kalau sudah gede anaknya bikin kartu keluarga sendiri, ujar Bambang. Pertama, chemistry tentu saja bisa menjadi pengaruh kan, nuansa kebatinannya Kaisang lebih gennya Gen Z milenial kan. Maka anak muda itu kan nggak mau diintervensi, politiknya mandiri, tidak ada tekanan-tekanan. Karena kan melihat bagaimana Gibran dipanggil waktu itu saja kan Kaisang juga bisa saja trauma kan. Kalau ada orang bagus, ada orang muda punya niat baik untuk masuk politik, untuk mengurusi sektor publik, kenapa tidak diterima dengan tangan terbuka? Jadi itu prinsip pertama yang dipegang oleh PSI. Di kita itu kan party ID kita rendah ya, bahwa orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu secara ideologis itu rendah. Jadi sebenarnya fenomena Jokowi hari ini dengan Kaisang ini adalah fenomena politik yang terjadi di semua partai. Kita sering melihat elit partai itu di satu partai politik tertentu, tapi anak istrinya itu juga berada di partai politik yang lain. Kita ngomong yang pragmatis, yang penting sama-sama berjuang dulu. Kalau ada kesamaan visi, kita pengen, tadi kan Mas Kaisang udah bilang, kita pengen anak muda itu nggak lagi jadi objek yang pasif. Jadi mereka tuh sama-sama mau klaim haknya sebagai anak muda dan berjuang menentukan kita mau bentuk Indonesia kayak apa. Jadi visinya lebih jangka panjang sih Mbak, nggak sebatas angka-angka pragmatis pemilu aja. Kita tidak merasa ada satu sosok anak muda yang betul-betul bisa mewakili generasinya untuk memperjuangkan apa-apa yang memang diinginkan oleh anak muda. Jadi ketika ada sosok seperti Mas Kaisang, pertanyaannya justru harus dibalik. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita memberi kesempatan kepada anak muda? Jadi menurut saya ini sebuah langkah jenius yang tidak diperkirakan orang ya. Sebagai sosok sederhana, datang dari Solo, 2 kali diberikan dukungan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota, sebagai gubernur Jakarta, kemudian presiden 2 kali. Nilai tawar mungkin iya, tetapi di saat yang sama juga ini menegaskan ada sesuatu yang tidak baik-baik saja antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan PDIP kan naik turun, panas adem. Nah, Mas Umam sedang tidak baik-baik saja, betul. Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Kalau Kaisang disimpan di PSI, maka Pak Jokowi akan mencari pelabuhan lain partai yang lebih besar.